Nashkuruhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah huwal ilahul afuwul ghafuru al mustaghni an kulli ma siwah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalatah wa addal amanah wa nasal ummah sallallahu alaihi wa ala alihi wa asbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Wa qala Allah ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang telah kita rasakan selama ini, khususnya nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah berjuang membawa kita dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan mengerjakan segala yang diperintahkannya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, izinkan saya untuk membacakan khutbah dengan judul Islam Agama Anti Kekerasan. Salah satu misi utama diutusnya Rasulullah sehingga umat Islam senantiasa berada dalam kehidupan yang penuh dengan cahaya dan kebahagiaan adalah sikap santun dalam setiap pribadi umat Islam sehingga tidak terjadi kekerasan dalam bentuk apapun. Dalam sebuah hadis disebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima salihal akhlak. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah diutus membawa ajaran Islam dalam rangka untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak yang baik. Akhlak yang baik tentunya adalah akhlak yang tidak mengandung kekerasan di dalamnya. Kata liutammima atau menyempurnakan menunjukkan bahwa akhlak itu sudah ada sebelum Islam. Bahkan setiap generasi manusia mempunyai akhlaknya sendiri. Hanya saja akhlak itu kemudian terbagi menjadi dua. Ada akhlak yang baik yang disebut dalam hadis ini dengan salih al-akhlak, atau dalam hadis lain disebut dengan makarim al-akhlak. Dan ada pula akhlak yang buruk yang dikenal dengan sayyi al-akhlak. Di antara contoh akhlak yang baik adalah berbicara sopan dengan orang yang lebih tua, selalu rendah hati dan tidak sombong, membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, menjaga lisan untuk selalu berkata baik, menjaga aib orang lain, memberi nasihat dan sebagainya. Sedangkan contoh akhlak yang buruk antara lain bersikap takabur, sombong, dengki, semena-mena terhadap orang lain, mencuri dan mengambil barang atau hak orang lain, berbicara kasar dan keras kepada orang lain, terutama kepada orang tua, berprasangka buruk dan sebagainya. Suatu bangsa akan selalu tegak dan eksis apabila di dalamnya akhlak mulia ditradisikan dan kekerasan ditinggalkan. Akhlak yang baik dan perilaku santun inilah yang menyebabkan keutuhan dan kelanggengan suatu bangsa, sedangkan akhlak yang buruk dan segala bentuk tindak kekerasan dapat menghancurkannya. Dalam sebuah syair, Ahmad Syauqi pernah melantunkan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya keutuhan suatu bangsa terletak pada akhlak penduduknya. Jika akhlak yang baik hilang, maka musnahlah penduduk bangsa itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sikap santun dan anti kekerasan
dapat dilakukan kepada siapapun, maka dalam hal ini sikap santun dapat berlaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah, kepada diri sendiri, kepada orang lain, santun kepada binatang dan tumbuhan, bahkan kepada alam semesta. Dalam beberapa hadisnya Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim khuluqa, rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada pasangannya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang akhlaknya baik, yang tidak melakukan kekerasan kepada siapapun, merupakan orang yang imannya paling sempurna. Orang yang paling baik adalah orang yang selalu bersikap baik kepada orang-orang terdekatnya. Ia tidak melakukan kekerasan kepada anak dan istrinya, tidak melakukan kekerasan kepada kedua orang tuanya, tidak melakukan kekerasan kepada saudara-saudaranya, tidak melakukan kekerasan kepada kerabatnya, kepada teman-temannya, termasuk pula kepada para tetangganya. Hadis ini juga menunjukkan betapa menghindari tindakan kekerasan mempunyai keutamaan yang sangat besar. Bahkan kekerasan kepada binatang pun umat Islam diperintahkan untuk selalu bersikap baik, apalagi kepada sesama manusia. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar diceritakan bahwa ada seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena melakukan kekerasan terhadap binatang. Rasulullah bersabda, ada seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung sampai mati. Ia masuk neraka karenanya. Ia tidak memberinya makan dan minum sewaktu mengurungnya. Ia tidak pula membiarkannya mencari makan dari luar sana. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dari Abu Hurairah, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Bertakwa kepada Allah dan memperlakukan orang lain dengan baik sangat dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan terhadap orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Menurut Rasulullah, hendaklah kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, kekerasan tidak dibalas dengan kekerasan, karena kalau ini dilakukan akan menjadi masalah serius, akan terjadi permusuhan dan bahkan peperangan yang tiada henti, sebagaimana terjadi di kalangan bangsa Arab pada masa jahiliyah. Sebaiknya kejahatan dibalas dengan kebaikan, kekerasan dibalas dengan kesantunan dan kasih sayang, sehingga kejahatan dan kekerasan itu akan menghilang dengan sendirinya, yang di dalam hadis di atas disebut dengan tamhuha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk tindak kekerasan adalah sikap merendahkan dan menyakiti hati orang, memperolok-olokkan keberadaannya, serta sombong terhadap orang lain. Rasulullah sangat benci terhadap orang yang mempunyai sifat seperti ini, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Jabir berikut. An Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguh dari Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan tempat duduknya paling dekat denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah arsasarun wal musaddadikun wal mutafahhikun. Qalu ya Rasulullah, qad alimna al-sarsarun wal musaddadikun famal mutafahhikun? Qala al-mutafahhikun. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya dariku hari kiamat ialah as-sarsarun, orang yang paling banyak bicara, al-mutasyaddiqun, orang yang berkata-kata yang tidak bermanfaat, dan orang-orang yang suka memperolok orang lain. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang dimaksud dengan al-mutafahhikun, yaitu orang-orang yang sombong? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Rasulullah tidak hanya menganjurkan agar kita bersikap santun dan meninggalkan kekerasan. Beliau juga merupakan sosok yang paling baik akhlaknya, yang paling santun kehidupannya. Tidak pernah beliau menyakiti siapapun, sehingga segala tindak tanduknya layak bahkan harus kita jadikan sebagai teladan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Surat Al-Qalam ayat 4. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah agar senantiasa bersikap santun dan lemah lembut, serta tidak bersikap keras dan kasar hati. Dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka berkah rahmat Allah atas engkau Muhammad, hendaklah berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kekerasan dalam bentuk apapun memang harus dihindari, dijauhi, dan ditinggalkan. Menurut WHO, kekerasan terjadi melalui penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara sengaja yang mengancam atau mengenai diri sendiri, orang lain, atau kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera, kematian, gangguan psikologis, gangguan perkembangan, atau kerugian. WHO membagi kekerasan dalam 3 kategori berdasarkan karakteristik pelakunya, yaitu kekerasan terhadap diri sendiri, self-directed violence, kekerasan antar persorangan, interpersonal violence, dan kekerasan kolektif, collective violence. Sementara itu, Terry A. Lawson menyebut ada 4 bentuk kekerasan yang dikenal dengan abuse, yaitu kekerasan emosional, emotional abuse, kekerasan verbal, verbal abuse, kekerasan fisik, physical abuse, dan kekerasan seksual, sexual abuse. Kekerasan emosional terjadi dalam bentuk pengabaian, pembiaran, dan sebagainya, yang mengakibatkan seseorang tertekan secara emosi, yang menyebabkannya stres, depresi, bahkan halusinasi, dan penyakit kejiwaan lainnya. Kekerasan verbal terjadi dalam bentuk serangan atau tindakan lisan, berupa tekanan, penistaan, penghinaan, penipuan, dan sebagainya. Kekerasan fisik berupa serangan atau tindakan fisik, mulai dari yang menyebabkan cedera, bahkan hilangnya nyawa. Sedangkan kekerasan seksual bisa berupa eksploitasi seksual, pelecehan, dan pemerkosaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut Johan Galtung, kekerasan ada 3 dalam kategori, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Kekerasan langsung terjadi antara pelaku dengan korban secara langsung, seperti pemukulan, pemerkosaan, pembunuhan, penghinaan, pelecehan, dan sebagainya. Kekerasan struktural bersumber dari struktur sosial, antar orang, antar masyarakat, antar kelompok masyarakat, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan kultural terjadi dalam bentuk simbolis yang terdapat dalam agama, ideologi, bahasa, seni, pengetahuan, hukum, media, pendidikan, dan sebagainya. Apapun bentuk dan jenis kekerasan itu haruslah ditinggalkan, karena akibatnya tidak hanya dialami oleh korban kekerasan, tetapi nanti juga pada pelakunya. Bahkan menurut Al-Quran, setiap bentuk kejahatan dan kekerasan akan kembali pada pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat 46, "Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka lidzallamin lil 'abid." Siapa yang mengerjakan kebaikan, maka untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat dan kekerasan, maka akibatnya akan menjadi tanggung jawabnya. Tuhan
sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun ma'alaikun raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa tabi'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna faghfir lana dhunubana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.